terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Purnomo. Status pekerjaan untuk wilayah sini di Desa Sumberjo adalah perangkat Desa Sumberjo. Bisa disebutin umurnya, terus ini RT sini RT berapa, RW berapa, sama tempat tinggalnya asli dari Untuk melanjutkan perkenalan diri saya tadi, saya umur 50 tahun dan tentunya sudah beristri tentunya, dan sudah punya anak 4 orang. Dan di sini saya tinggal di RT 2 RW 8. Untuk perlu diketahui bahwa Desa Sumberjo ini terdiri dari 9 dukuh atau dusun. Dari 9 dukuh atau dusun itu ada atau dibagi 13 RW dan 46 RT. Dan saya pribadi, saya aslinya bukan asli dukuh sini, tapi dari dukuh lain, tapi masih wilayah Desa Sumberjo. Ya. Ya, kira-kira untuk lama tinggal di desa ini kisaran berapa tahun, Pak? Untuk masalah tinggal di sini sampai berapa tahun? Tentu selama-lamanya lah, ya, tidak ada batasan waktu. Untuk terkait pencegahan pengendalian sosial ya Pak, apakah di sini ada kegiatan perlindungan rutin, misal bahaya narkoba, ketertiban dan lain-lainnya di lingkungan desa ini? Terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dipertanyakan tadi, pada dasarnya ada, cuma lingkupnya masih lingkup dalam satu wilayah desa, tidak berdukung. Itu pun berjalan mungkin 1 tahun sekali lah, tidak ada kepastian atau tidak ada rutin, tidak ada. Yang kegiatan di warga sini, apakah masih ada siskamping atau ronda malam yang berjalan efektif? Untuk wilayah sini khususnya RT 2 RW 8 terkait dengan siskamping sudah tidak ada. Itu pun berlaku secara menyeluruh untuk wilayah tingkat Desa Sumberjo. Jadi untuk kegiatan siskamping sudah tidak ada. Untuk yang terakhir ya Pak, apakah warga merasa aman karena adanya pengawasan yang normal dari sesama tetangga? Secara umum dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang dan kondisi model rumah sekarang sudah berupa tembok, tidak seperti dulu dari kayu maupun bambu, ditambah lagi penerangan sekarang, semua jalan semua sudah terang semua. Jadi pada akhirnya terkait dengan keamanan yang hubungannya dengan siskamping, tentu sudah merasa aman lah, tidak perlu siskamping seperti zaman-zaman dulu lah. Sekarang untuk pertanyaan tertentu ya Pak, apakah bentuk pengendalian sosial yang paling efektif di lingkungan desa ini? Cara pengendaliannya? Iya, terkait bagaimana cara pengendalian berkaitan dengan pembangunan masyarakat. terkait sosial kehidupan sosial ya, yang ada di masyarakat. Terkait kehidupan sosial yang ada di masyarakat, tentu ini tidak harus ada pertemuan secara khusus, tapi di dalam pertemuan diambil beberapa tempat. Itu biasanya tempat-tempat musola atau tempat-tempat tidak harus musola, tidak harus di tempat khusus. Di sembarang tempat sekarang sudah ada omong demi omong. Di situ dalam omongan itu tentu
tidak lupa menyelesaikan permasalahan di lingkungan masing-masing. Pada dasarnya tidak harus ada tempat formal khusus lah, cukup dengan tempat-tempat ya lesehan atau apalah dimanapun tempatnya itu pun sudah bisa. Nah, yang selanjutnya pelanggaran apa yang paling sering terjadi dan belum tertangani di desa ini? Ini jadi permasalahan ada di desa sini yang sampai saat ini belum bisa tertangani secara tuntas terkait dengan miras yang ada di kudus ini. Jadi yang namanya masyarakat dengan jumlah yang besar, tentunya berbagai macam masyarakat dengan backgroundnya masing-masing tentu beda-beda. Secara umum memang untuk miras katakanlah mungkin prosentasenya kecil, tetapi masih ada. Dan itu pun dari kami sebagai tokoh masyarakat dan beberapa tokoh lainnya sudah berkoordinasi dengan aparat yang terkait, baik dari Koramil maupun Polsek. Di situ ada kerjasama. Ketika memang ada laporan dari masyarakat, tentu kami sebagai tokoh masyarakat juga bergerak untuk menyelesaikan miras yang ada. Selanjutnya apa bentuk pengawasan masyarakat di desa ini yang paling secara Bentuk pengawasan secara umum ya dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, tentu ada semacam pertemuan-pertemuan khusus. Di situ ada kesempatan bareng-bareng di antara tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masing-masing ruko. Di situ ada RT, RW beserta tokoh di lingkungan masing-masing. Di situ kerjasama bareng. Ketika ada permasalahan diuyahkan. Contoh seperti yang saya katakan berkaitan dengan miras, terutama miras lah yang ada, permasalahan sosial yang ada tentang miras. Jadi dari pelaku-pelaku yang ada himbauan dari beberapa tokoh atau teman-teman dekatnya paling tidak itu. Nah, ketika ada solusi semacam itu belum bisa diselesaikan, tentu dari saya dan beberapa tokoh lainnya, terutama perangkat desa, lapor ke Polsek maupun Koramil. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa diwawancarai terkait mata kuliah saya. Sebelumnya terima kasih